Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Aku masih ingat betul malam itu. Hujan turun deras, membasahi jalanan kota yang sudah mulai sepi. Lampu-lampu jalan berpendar temaram, dan aku duduk di ruang tamu rumahku yang mewah, sendirian, menatap layar ponsel dengan jantung berdebar. Foto itu, yang dikirim oleh nomor tak dikenal, terus aku pandangi. Suamiku, Aditya, sedang duduk di sebuah restoran mahal, tertawa dengan seorang perempuan muda yang sangat aku kenal. Wajah itu, tubuh itu, bahkan blus putih itu, adalah milik Ratih, asisten rumah tanggaku. Bibirku bergetar, antara ingin menangis dan tertawa. Bodohnya aku telah mempercayai keduanya, sampai ke tulang sumsum. Ratih yang kutarik dari desa kecil di Jawa Tengah, kuberi pekerjaan, kuberi tempat tinggal, kuberi pakaian, dan bahkan kubawa ke salon agar bisa tampil percaya diri di tengah lingkungan rumah elit kami. Dan Aditya, lelaki yang dulu bersumpah tak akan membuatku menangis. Aku memeluk lutut di sofa, menyembunyikan wajahku. Ingin rasanya aku mengamuk, membanting vas kristal di atas meja, memecahkan gelas-gelas mewah itu satu persatu. Tapi tak kulakukan. Aku terlalu kalem untuk histeria, terlalu sakit untuk berteriak. Keesokan paginya aku bangun lebih awal. Tak ada Ratih di dapur. Padahal biasanya dia yang paling dulu bangun untuk menyiapkan sarapan. Aku naik ke lantai 2, ke kamar pembantu, dan benar saja, kamarnya kosong. Lemari sudah terbuka, sebagian pakaiannya tak ada. Aku membuka laci, kosong. Tasnya pun lenyap, hanya tersisa sapu tangan kecil berenda di atas bantal. Detil yang menginjak harga diriku. Aku turun lagi, duduk tenang di meja makan. Aditya muncul setengah jam kemudian, mengenakan jas abu-abu favoritnya. Wangi parfum pria mahal yang dulu selalu membuatku rindu, kini terasa menusuk. Pagi, ucapnya datar, tanpa menatapku. Aku tidak menjawab. Hanya menatap secangkir kopi yang masih mengepul di hadapanku. "Kamu nggak bikin sarapan?" tanyanya, sambil membuka lemari es. "Aku pikir kamu lebih suka sarapan di luar." Dengan Ratih. Ia membeku. Kupandangi wajahnya. Wajah yang tiba-tiba kehilangan warna. "Apa maksudmu?" Aku menyodorkan ponsel. "Ini." Dia menatap layar. Matanya membesar, tapi hanya sebentar. Lalu dia menutup mata, menghela napas dalam-dalam. "Ini tidak seperti yang kamu pikir." Kalimat klise dan basi. Aku menertawakannya keras. "Jadi, seperti apa menurutmu? Kalian makan di restoran mewah, naik mobilku, pakai uangku. Itu gimana, Dit? Teman bisnis?" Dia yang butuh bantuan. Dia merasa kesepian. "Kamu terlalu sibuk." Mataku membelalak. "Sibuk? Aku kerja banting tulang buat bayar cicilan rumah ini, buat gaji kamu waktu usaha kamu gagal, buat bayar kartu kredit kamu. Lalu aku juga urus rumah, anak, keluarga. Dan kamu bilang aku sibuk?" Dia terdiam, tak berani membalas. Aku berdiri, berjalan perlahan ke arah jendela. Hujan belum turun, tapi awan sudah menggantung berat di langit. Aku tahu, aku harus berpikir tenang. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini pengkhianatan bertingkat. Dikhianati oleh orang yang tidur di sampingku dan juga oleh orang yang mencuci pakaianku. Sepulang kantor, Aditya tidak kembali ke rumah. Aku tidak mencarinya. Aku juga tidak menelponnya. Aku hanya memesan makanan lewat aplikasi. Duduk di ruang makan sambil menatap bangku kosong di depanku. Anak kami, Dira, sedang menginap di rumah ibuku. Untung saja. 3 hari kemudian, mobil Alphard yang biasa kami pakai tak juga kembali ke garasi. Aku mulai menghitung dalam hati. Mobil itu atas namaku. Aku yang mencicil. Aku yang mengurus surat-suratnya. Tapi Aditya yang membawanya dengan Ratih.
Sampai aku memutuskan menyewa seorang detektif swasta. Aku tahu, ini mungkin terdengar berlebihan, tapi aku butuh bukti. Bukan untuk bercerai, bukan untuk menggugat, tapi untuk menjatuhkan harga diri mereka berdua, sekali, untuk selamanya. Seminggu penuh detektif itu mengirimiku foto-foto dan video pendek. Mereka tinggal di sebuah apartemen kecil di Jakarta Barat. Aditya keluar masuk apartemen dengan pakaian santai, seringkali memakai t-shirt dan celana pendek yang kubelikan. Ratih tampak menikmati hidupnya yang baru, makan di restoran Jepang, kopi mahal, shopping di mall, semua dengan kartu kredit tambahan yang masih belum kublokir waktu itu. Aku memutuskan menyusun rencana. Pelan-pelan aku blokir semua akses. Kartu kredit diblokir. Akun bank bersama, kuambil semua dan kupindahkan. Mobil, kulaporkan ke leasing sebagai kendaraan hilang. Aku tahu Aditya akan segera menerima surat penarikan. Lalu aku siapkan sesuatu yang lebih besar. Aku tahu mereka sering makan di satu restoran Italia yang cukup elit di Senopati. Lewat detektif, aku tahu jam-jam mereka biasa datang. Jumat malam, pukul 8. Hari itu aku mengenakan gaun merah marun, sepatu hak tinggi, dan riasan sempurna. Rambutku kutata di salon sore itu. Aku tak ingin tampak menyedihkan. Aku ingin tampak seperti diriku yang dulu, kuat, anggun, dan tak terjamah. Aku datang ke restoran lebih dulu, memesan meja tak jauh dari jendela besar. Tak lama, mereka datang. Ratih menggandeng tangan Aditya seperti pasangan sah. Mereka tertawa, duduk di meja yang sama seperti minggu lalu. Mereka tak menyadari aku di sana, karena aku duduk membelakangi mereka dengan kaca sebagai pembatas. Aku menunggu sampai makanan mereka disajikan. Lalu aku berdiri, berjalan tenang ke arah meja mereka. Hatiku berdebar, tapi aku tak gentar. "Selamat malam," sapaku dengan suara pelan, tapi cukup jelas untuk membuat keduanya menoleh. Wajah Ratih memucat. Aditya bangkit setengah berdiri. "Rani, ini..." "Diam," potongku. Semua mata di restoran mulai menoleh. Aku tak peduli. "Enak ya, makan pakai uangku, naik mobilku. Dan kamu?" Aku menatap Ratih. "Pakai blus yang kubelikan waktu kamu bilang bajumu nggak cukup bagus buat kerja di rumahku." Ratih menunduk. Aditya meraih tanganku, tapi aku menariknya. "Aku cuma mau bilang satu hal, Dit. Aku selesai jadi wanita yang kamu injak. Aku selesai jadi sumber uang untuk 2 parasit. Mulai malam ini, kartu kamu nggak bisa dipakai, mobil kamu bakal ditarik, dan semua yang kamu pakai atas namaku, sudah aku cabut. Selamat datang di kenyataan." Aku berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan mereka yang duduk termangu. Saat aku melewati meja kasir, aku sempat mendengar pelayan berkata, "Maaf Pak, kartunya decline." Aku hanya tersenyum. Keluar dari restoran, aku naik taksi. Malam itu langit cerah, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku bisa bernapas lega. Aku tahu ini belum selesai. Masih ada luka yang belum sembuh. Tapi, satu langkah telah kuambil. Dan langkah itu kutapaki dengan sepatu berhak tinggi dan kepala tegak. Aku kembali ke rumah yang malam itu terasa sepi tapi tak menakutkan. Di kamar, aku membuka laptop dan mulai menulis surat pengunduran diri dari perusahaan tempatku bekerja. Bukan karena ingin menyerah, tapi karena aku ingin mulai sesuatu yang baru. Aku sudah cukup lama menunda mimpi membuka butik sendiri. Sekarang, waktunya aku hidup untuk diriku sendiri. Keesokan harinya, Aditya datang ke rumah. Wajahnya kusut, matanya merah. Ia berdiri di teras, mengetuk pintu berkali-kali. Aku mengintip dari balik tirai, tapi aku tak membukakan pintu. Aku hanya berdiri di sana, mendengarkan suara ketukannya yang perlahan berubah menjadi hentakan marah. "Ratih?" Dia mencoba menghubungiku lewat pesan, memohon maaf, mengatakan dia dibujuk, dibodohi. Aku tidak membalas. Bagiku, dia sudah mati. Hari-hari berikutnya aku habiskan dengan mendesain, merancang konsep butik kecilku. Aku bertemu dengan teman-teman lama, menggali kembali jejaring yang pernah kubangun. Satu persatu mulai mengalir dukungan.
Beberapa wanita yang tahu kisahku, bahkan menyumbang ide nama butik. Salah satunya menyarankan, "Nama kamu saja, Rani. Karena kamu yang kuat, kamu yang tetap berdiri." Aku tersenyum saat membacanya. Namun aku tahu, bayangan masa lalu tak akan sepenuhnya hilang. Aku tahu, Aditya akan mencoba kembali. Mungkin dengan penyesalan, atau mungkin dengan tipu daya baru. Tapi aku tak akan membiarkan diriku terjebak lagi. Dan tentang Ratih, aku tak akan membalasnya dengan dendam. Biarlah hidup yang menghukumnya. Karena perempuan seperti dia, yang mengkhianati tangan yang memberi, akan menemukan balasannya sendiri di waktu yang tak ia duga. Aku masih sering duduk di balkon malam-malam, menatap langit dan berpikir, bagaimana semuanya bisa berubah secepat ini? Tapi satu hal yang aku tahu pasti, aku bukan lagi Rani yang dulu. Kini aku bukan hanya istri yang dikhianati. Aku adalah perempuan yang memilih bangkit dan melawan. Aku adalah perempuan yang memilih bangkit dan melawan. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Entah karena angin malam, atau karena kenyataan yang baru saja kuterima, bahwa seluruh hidup yang kujalani selama ini adalah panggung, sandiwara, dan aku hanya penonton sekaligus korban. Kupandangi kota dari balkon lantai 2 rumahku. Gemerlap lampu gedung-gedung tinggi di kejauhan seperti ejekan, mewah di luar, kosong di dalam. Sama seperti pernikahanku. Aku meremas cangkir, teh yang mulai dingin di tangan, lalu perlahan meletakkannya ke meja kecil. Di bawah, suara mobil berhenti membuatku menoleh. Aditya, ia berdiri di depan gerbang rumah, mengenakan jaket lusuh, wajah tak terurus, dan tatapan penuh harap. Aku tak bergerak, bahkan tidak berkedip. Ia menekan bel rumah berkali-kali. Ketukan, yang kemarin marah, kini berubah jadi lirih dan memohon. "Aku cuma mau bicara, Rani," teriaknya pelan, hampir seperti bisikan di tengah malam yang sunyi. Aku tetap diam. Tapi penjaga rumah yang baru, Darto, laki-laki tua pensiunan satpam yang mulai kupekerjakan sejak Ratih pergi, berjalan ke pagar. "Maaf, Pak, Ibu Rani sudah bilang, tamu tak diundang tidak boleh masuk," katanya dengan nada tegas. Aditya menatapnya putus asa, lalu kembali memandang ke arah balkon. Mata kami sempat bertemu, hanya sepersekian detik, dan aku pun beranjak masuk ke dalam kamar. Malam itu aku tidak menangis. Tidak seperti malam-malam sebelumnya. Aku hanya termenung, menatap bayangan wajahku di cermin. Wajah yang mulai berubah. Bukan hanya lebih kurus atau lebih pucat, tapi lebih tajam, lebih tegas. Ada luka memang, tapi juga ada kekuatan baru yang mulai tumbuh dari dalam. Keesokan harinya aku bangun dengan semangat berbeda. Hari itu, aku akan bertemu dengan tim interior butikku. Butik kecil yang akan kubuka di kawasan Kemang itu mulai berbentuk. Aku ingin tempat itu menjadi lebih dari sekadar ruang jual beli. Aku ingin itu jadi simbol kebangkitan. Kebangkitanku, Dok, sore. Harinya, saat aku sedang memilih kain dari vendor lokal di studio kecil yang kusewa sementara, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. "Bu Rani?" Suara di seberang agak ragu. "Iya, siapa ini?" "Saya, teman lama Ratih. Saya tahu ini mungkin nggak pantas, tapi saya pikir ibu harus tahu. Ratih sekarang tinggal di apartemen murah, dan dia sedang hamil." Tanganku membeku. "Hamil?" "Iya, Bu. Dia bilang itu anak Pak Aditya, tapi Aditya kabur. Sudah seminggu nggak pulang katanya. Saya cuma kasihan, Bu. Dia nggak punya siapa-siapa." Panggilan terputus, tapi pikiranku tidak. Seperti badai yang tiba-tiba mengamuk di dalam kepala. Ratih, hamil, dan Aditya. Lari, aku duduk di lantai, punggung bersandar ke dinding. Hamil. Hamil dari suamiku yang dulu bersumpah hanya ingin anak dari rahimku. Beberapa saat aku terdiam, membiarkan semuanya menyerap ke dalam tubuh. Tapi anehnya, tak ada lagi amarah seperti dulu. Tidak ada dendam yang mendidih. Yang ada hanya satu kalimat. Dia pantas mendapatkannya. Hari demi hari berlalu. Butikku akhirnya berdiri. "Rani." Huruf besar yang terpampang di atas pintu kaca, dikelilingi lampu-lampu putih sederhana tapi elegan. Saat grand opening, banyak teman-teman wanita yang hadir.
Beberapa bahkan membawa buket bunga dan pelukan hangat. Aku menyambut mereka dengan senyum tenang, riasan flawless, dan kepala tegak. Namun di tengah kebahagiaan itu, ada satu wajah yang diam-diam mengintip dari kejauhan. Aku tak langsung melihatnya, tapi seorang tamu memberitahuku. "Ran, itu kayaknya suamimu deh." Dia ngintip dari seberang jalan. Aku berbalik perlahan. Di balik jendela besar, di seberang jalan, Aditya berdiri mengenakan kemeja yang lusuh. Rambutnya lebih panjang, tubuhnya lebih kurus. Matanya terpaku padaku. Aku tidak menghampirinya. Aku hanya menatapnya kembali, lalu menarik tirai butik perlahan, hingga wajahnya lenyap dari pandanganku. 3 hari kemudian, aku menerima surat gugatan, cerai. Bukan dariku, tapi dari Aditya. Alasannya? Tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang sebagai suami. Aku tertawa sampai menitikkan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena lucu. Dunia memang aneh. Lelaki yang mengkhianatiku, yang tidur dengan pembantuku, yang memakai uangku untuk menyenangkan perempuan lain, sekarang menggugatku karena merasa tak dicintai. Aku tidak melawan gugatan itu, tidak juga mengajukan balik. Aku menandatangani semua dokumen dengan tenang, seperti menandatangani paket kiriman biasa. Dan di hari persidangan pertama, aku datang sendiri, bergaun hitam, riasan tipis, dan wajah tanpa ekspresi. Pengadilan berlangsung cepat. Aditya bicara panjang lebar soal kehampaan rumah tangga kami, soal aku yang terlalu sibuk, soal dia yang kesepian. Hakim hanya mengangguk-angguk. Lalu giliranku bicara. Aku berdiri, mengeluarkan beberapa lembar foto dan bukti transaksi. Restoran, hotel, transaksi kartu kredit atas namaku yang digunakan olehnya dan Ratih. Yang mulia, saya tidak akan menuntut balik. Saya hanya ingin melepaskan sesuatu yang sudah tidak memiliki nilai lagi. Perhiasan yang terbuat dari besi berkarat, bukan emas. Suara di ruang sidang hening. Hakim menatapku lama, lalu mengetukkan palu. Perceraian kami resmi. Keluar dari ruang sidang, aku menarik napas dalam-dalam, seperti membuka jendela kamar yang pengap selama bertahun-tahun. Aku merasa ringan. Bukan karena bebas, tapi karena memilih keluar dari beban yang terlalu lama kupikul. Di parkiran, Aditya sempat menghampiriku. "Rani, aku cuma..." "Jangan," potongku pelan, tapi tegas. "Kamu nggak perlu bilang apa-apa. Kita sudah selesai. Dan kamu tahu, aku nggak benci kamu lagi." Dia terdiam. Aku hanya kasihan. Lalu aku masuk ke mobil. Mobilku yang baru. Kubeli sendiri dari hasil penjualan koleksi emasku. Supaya tak ada lagi yang bisa menyentuh apapun milikku tanpa izinku. Dalam perjalanan pulang, aku tersenyum kecil. Dira akan segera pulang dari rumah ibuku. Butikku sudah mulai ramai, dan aku baik-baik saja. Tapi aku tahu, ini belum akhir. Luka dalam rumah tangga tak sembuh hanya dengan palu hakim. Dan bayang-bayang Ratih masih belum sepenuhnya hilang, karena seminggu kemudian aku mendapat kabar tak terduga. Ratih masuk rumah sakit karena komplikasi kehamilan. Dan yang menelponku adalah Aditya. "Rani, tolong, dia butuh biaya operasi. Aku nggak punya siapa-siapa lagi." Dan disinilah aku berdiri sekarang. Di depan rumah sakit, memegang ponsel dengan tangan gemetar. Dunia seakan memaksaku memilih. Menjadi wanita yang benar-benar bebas, atau kembali ke pusaran luka yang sama. Aku belum memutuskan, tapi aku tahu, apapun pilihanku, kali ini aku tak akan kehilangan diriku sendiri lagi. Tapi aku tahu, apapun pilihanku, kali ini aku tak akan kehilangan diriku sendiri lagi. Aku masih berdiri di depan ruang unit gawat darurat, menatap tulisan di pintu kaca yang berembun karena hujan. Jaketku sedikit basah, tapi aku tak menggigil karena udara. Aku menggigil karena perasaan. Amarah, iba, jijik, dan mungkin secuil iba yang tak kuinginkan. Ponsel masih tergenggam erat di tangan. Aditya menunggu tak jauh dariku, duduk di bangku. Plastik. Wajahnya penuh cemas, tapi juga lusuh, lelah, dan tak lagi memancarkan wibawa lelaki yang dulu kupanggil suami.
Rani, suaranya lirih saat aku akhirnya melangkah ke arahnya. Aku tahu kamu gak harus ada di sini. Tapi Ratih, dia butuh bantuan. Biaya operasinya besar. Dan dia hampir kehilangan bayi itu. Aku tak menjawab. Kupandangi matanya. Mata yang dulu menatapku saat dia melamarku, kini memohon dengan kesedihan yang ia bangun sendiri. Kenapa kamu yang telepon aku? Tanyaku akhirnya. Dingin. Dia gak punya siapa-siapa lagi? Bukannya katanya dia punya kamu? Aditya tertunduk. Aku udah jual motor, tinggal 1 jam tangan yang bisa digadai. Semua orang keluarga Ratih juga angkat tangan. Mereka kecewa dia hamil di luar nikah. Aku tertawa kecil, pahit. Dan kamu pikir aku, orang yang dikhianati, yang dijadikan bahan tertawaan oleh 2 orang yang tidur di ranjang yang dulu kubeli, akan datang dan menyelamatkan kalian? Ia diam, tak menyangkal. Aku menarik napas panjang. Aku datang bukan karena kalian pantas dibantu, tapi karena bayi itu tak punya salah. Tak lama, dokter keluar dari ruang UGD, wajahnya serius. Si ibu selamat, tapi ada sedikit perdarahan. Kita harus observasi 24 jam. Untung segera ditangani. Aku mengangguk. Lalu mengambil dompetku, menyerahkan kartu debit kepada administrasi. Jumlahnya tidak sedikit, tapi aku tak bergetar. Setelah semuanya selesai, aku tak langsung pulang. Aku masuk ke ruang tunggu dan duduk di kursi kosong, jauh dari Aditya. Aku ingin sendiri, tapi dia justru duduk di sampingku. Rani, bisiknya. Sudah kubilang jangan panggil aku begitu, potongku cepat. Namaku Rani hanya untuk orang-orang yang tidak menginjak harga diriku. Dia menunduk lagi. Aku menatap lurus ke depan. Beberapa keluarga pasien lalu lalang. Suara infus, dering alat medis, dan deru langkah perawat jadi latar suasana yang mencekam tapi menenangkan. Karena kali ini, aku merasa kendali penuh ada di tanganku. Aku menyesal, ucap Aditya akhirnya. Nyaris tak terdengar. Aku tetap tak menoleh. Penyesalanmu bukan urusanku. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini? Bukan karena kamu selingkuh, tapi karena kamu memilih melukai seseorang yang pernah memilihmu dari antara semua lelaki di dunia ini. Dia terdiam, lalu mencoba menyentuh tanganku. Refleks, aku menariknya. Jangan, kamu kehilangan hak untuk menyentuhku sejak hari kamu menyerahkan tubuhmu pada perempuan lain. Dia terdiam, menunduk. Lama, aku berdiri. Aku sudah bantu bayar rumah sakitnya, tapi jangan harap aku datang lagi. Ini yang terakhir. Setelah ini, kita bukan apa-apa. Kupalingkan wajah dan berjalan keluar. Di belakangku, aku mendengar Aditya menangis. Mungkin tulus, mungkin hanya akting. Aku tidak peduli. Langit malam itu kembali gerimis. Tapi aku tidak berlari. Aku melangkah pelan, menikmati tiap tetes hujan yang menempel di wajahku. Seolah alam semesta ikut menangis untukku, tapi juga ikut membersihkanku dari sisa-sisa luka. Di dalam taksi, aku menatap pantulan wajahku di kaca. Basah, tapi mataku tidak sembab. Karena aku tahu, aku sedang dalam perjalanan pulang ke dalam diriku sendiri. Malam itu, aku mengunci kamar, membuka laptop, dan mulai menulis. Bukan laporan keuangan, bukan proposal butik, tapi kisahku sendiri. Judulnya belum kupikirkan, tapi aku tahu, setiap kata yang kutulis adalah luka yang sedang kusulam menjadi kekuatan. Aku menulis sampai dini hari. Kata demi kata, air mata demi air mata. Bukan karena lemah, tapi karena akhirnya aku berani menuliskan semuanya tanpa menyangkal. Aku tak takut mengaku pernah menjadi istri yang terluka, perempuan yang dikhianati. Karena aku juga adalah perempuan yang bangkit. Dan di halaman terakhir catatan malam itu, aku menulis satu kalimat yang membuatku gemetar saat membacanya. Yang paling menyedihkan bukan ketika kamu kehilangan cinta, tapi saat kamu menyadari kamu mencintai orang yang tak pernah benar-benar ada. Pagi harinya, aku memutuskan untuk mengambil libur dari butik selama seminggu. Aku butuh waktu untuk benar-benar merengkuh kebebasan baruku. Tiket ke Bali ku pesan diam-diam.
Aku ingin menyepi, menenangkan hati, mencium laut, mendengar sunyi, merenung. Tapi sesampainya di bandara, di gerbang keberangkatan, aku melihat seseorang berdiri sendirian, memegang secarik kertas. Seperti tulisan tangan anak kecil. Bertuliskan, "Maafkan ayah, Bu Rani." Aku berhenti di tempat. Jantungku berdetak lebih cepat. Dira, anak kami. Tiba-tiba seluruh kekuatan yang susah payah kupupuk, runtuh seperti menara pasir disapu ombak. Aditya mengirim Dira. Atau mungkin Dira yang memaksa ikut. Di belakang kertas itu, ada pesan yang tertulis dengan tulisan tangan kecil. "Aku kangen ayah, tapi aku juga takut kamu marah." Aku terduduk di lantai bandara. Air mataku tumpah. Bukan karena Aditya, tapi karena aku tahu, dalam pertempuran antara dendam dan kasih, selalu ada korban kecil yang tak bersalah. Dira. Aku menatap langit-langit bandara yang luas, putih, dan sepi. Dan aku tahu, kisah ini belum berakhir. Belum. Aku menatap tulisan kecil dari Dira, hurufnya tak rapi, sedikit bergetar seperti ia menulis sambil menahan tangis. Mungkin memang begitu. Kertas itu kini terasa lebih berat dari koperku. Lebih berat dari keputusan-keputusan yang harus kuambil selama ini. Di sudut bandara, aku duduk memeluknya, seolah itu bisa mendekatkan aku pada sosok kecil yang telah jadi alasanku bertahan hidup. Kupandangi sekeliling, mencari bayangan tubuh kecil Dira. Tapi ia tak ada. Hanya seorang wanita berkerudung abu-abu yang mendekat dan bertanya dengan sopan. "Ibu Rani, saya Mbak Tari, tetangga mama ibu di Bandung. Saya disuruh antar surat ini. Dira di rumah neneknya, aman. Tapi, dia sering menangis. Dadaku sesak. Kenapa dia tulis ini? Kenapa bukan kamu atau mama yang telepon langsung?" Mbak Tari menunduk. "Dia nggak mau bilang ke siapa-siapa, Bu. Dia simpan surat itu diam-diam," katanya. "Ibu jangan pergi jauh dulu, nanti Dira makin sendiri." Aku memejamkan mata, menahan isak yang mendesak keluar. Tiket di tanganku terasa hampa. Liburan ke Bali yang tadinya terasa seperti pelarian yang sah, kini berubah jadi pelarian. Yang egois, aku menatap Mbak Tari. "Kamu masih sempat balik ke Bandung malam ini?" Dia mengangguk, bawa aku pulang. Dan malam itu, bukan suara ombak yang kudengar, tapi deru kereta malam menuju Bandung. Di kursi dekat jendela, aku termenung memandangi gelapnya malam. Tak ada bintang. Hanya lampu-lampu jauh yang berkedip pelan di perbukitan. Kupikir, mungkin memang semesta sedang mengingatkanku bahwa seorang ibu tidak bisa bersembunyi terlalu lama dari anaknya, bahkan saat luka masih berdarah. Sesampainya di rumah ibuku, langit masih gelap. Dira tertidur di sofa, memeluk boneka kelinci yang dulu kubelikan di ulang tahunnya yang ke-5. Rambutnya kusut, matanya bengkak. Aku mendekat, duduk di lantai, memandangi wajahnya. Ia terbangun perlahan. "Ibu?" bisiknya. Aku mengangguk. Ia langsung bangun dan memelukku erat, seperti takut aku menghilang lagi. "Aku takut ibu nggak pulang," katanya lirih. "Maaf, ibu terlalu sibuk menyembuhkan diri sampai lupa kamu juga terluka." Dira menangis di pelukanku. Aku mengusap punggungnya perlahan, dan untuk pertama kalinya, aku merasa rumah bukan tempat. Rumah adalah momen seperti ini. Pelukan yang membuat kita tak merasa sendiri lagi. Tapi masa tenang itu tak bertahan lama. 3 hari setelah aku kembali ke Bandung, kabar itu datang. Ratih meninggal dunia. Komplikasi pasca operasi. Pendarahan internal yang tak terdeteksi sejak awal. Ia sempat sadar, kata dokter. Tapi kondisinya menurun drastis setelah bayi dilahirkan. Bayinya laki-laki. Lahir prematur. Dan Aditya menghilang. Aku mendapat kabar itu dari perawat rumah sakit yang sempat kutemui sebelumnya. Mereka menghubungiku karena semua nomor darurat di dokumen Ratih mengarah padaku. Ironi yang pahit, perempuan yang paling dibencinya, kini jadi satu-satunya yang dianggap bisa mengambil keputusan atas jenazahnya. Aku datang ke rumah sakit dengan tubuh setengah mati. Di ruang jenazah, aku menatap wajah Ratih untuk terakhir kali. Masih muda, masih penuh potensi.
tapi penuh luka. Dan bodohnya, aku tak bisa membenci sepenuhnya. Karena pada akhirnya, ia pun perempuan yang tersesat di jalan yang sama, jalan cinta yang menyesatkan. Di ruang tunggu, bayi mungil itu terbaring di inkubator. Lemah, dengan selang kecil di hidungnya. Aku berdiri mematung, merasa dunia menjatuhkan beban lain ke bahuku. Dokter bertanya, "Apa ibu bersedia jadi wali sementara? Kalau tidak ada keluarga, bayi ini akan diurus negara." Aku menggigit bibir, lama, berat. Tapi jawaban itu datang seperti suara hati yang lama terkunci. Ya, saya bersedia. Dan hari itu, hidupku berubah lagi. Aku bukan hanya ibu dari Dira, tapi juga wali dari bayi yang lahir dari perselingkuhan suamiku. Aku tahu, banyak yang akan mencibir, mempertanyakan, tapi aku juga tahu, ini bukan soal mereka. Ini soal aku yang akhirnya mengerti, bahwa membenci hanya akan membuatku terus terikat dengan masa lalu. Tentu tak mudah. Saat Dira pertama kali tahu, ia marah. Ia menangis. Ia memelukku erat sambil berkata, "Itu anak orang, jahat. Kenapa ibu bawa ke rumah?" Aku hanya bisa menjawab, "Karena dia nggak punya siapa-siapa, nak. Sama seperti kita dulu, saat ayahmu pergi. Dira membenci keputusanku. Tapi perlahan, ia luluh." Anak-anak, seberat apapun emosinya, masih punya hati yang lebih murni dari orang dewasa. Apalagi ketika ia melihat bayi itu menangis malam-malam, menggeliat lemah di boks kecil di samping tempat tidurku. Dira mulai menaruh selimut, memberi dot. Hingga suatu pagi ia bisikan pelan ke telingaku, "Bolehkah aku kasih nama buat dia?" Aku hanya mengangguk. Air mataku mengalir tanpa suara. "Namanya Adra," kata Dira sambil tersenyum tipis. "Artinya kekuatan, karena dia kuat, walau ditinggal semua orang." Aku mencium kening Dira, lalu bayi kecil di pelukanku. Adra, dan saat itu aku tahu, cerita ini masih akan panjang, masih akan ada luka, tapi juga akan ada cahaya baru. Karena aku tak lagi sendirian, karena aku memilih memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Dan dari reruntuhan rumah tanggaku yang dulu, aku mulai membangun rumah yang baru. Rumah yang berisi cinta, bukan hanya dari darah, tapi dari hati. Belum. Malam itu, aku berdiri di depan jendela kamar, menggendong Adra yang mulai rewel. Hujan turun rintik-rintik. Angin menerpa tirai tipis dan membuat ruangan menjadi sedikit dingin. Tapi dadaku terasa hangat. Aneh, karena yang kugendong adalah anak dari perempuan yang merebut suamiku. Tapi lebih aneh lagi, tak ada setitik pun kebencian tersisa. Dira tertidur di tempat tidurku, memeluk kelinci tua yang mulai robek di bagian telinga. Aku menatap mereka berdua, dua anak dari dua cerita yang sangat berbeda, tapi kini tinggal di bawah atap yang sama. Dua jiwa polos yang menggantungkan hidupnya padaku. Namun langit tak selalu membiarkan damai bertahan lama. Pagi harinya, saat aku menyuapi Dira sarapan dan menidurkan Adra, pintu rumah diketuk keras. Ibuku yang membukakan, tapi suara laki-laki yang kudengar dari ruang makan membuat jantungku mencelos. "Bu Rani, saya tahu saya salah, tapi saya mau ambil anak saya." "Aditya." Aku langsung keluar ke ruang tamu. Mataku menyipit, tubuhku menegang. "Apa maksudmu?" Suaraku pelan, tapi dingin. Ia berdiri dengan jaket kusut, rambut aut-autan, dan mata sembab. Tapi tatapannya kini tak lagi penuh sesal. Tatapan itu menuntut. Dan itu membuat darahku mendidih. "Kamu datang ke sini setelah menghilang berhari-hari waktu Ratih meninggal, kamu kabur, dan sekarang kamu bilang mau ambil Adra?" Aku menahan suaraku agar tak membangunkan Dira. "Aku ayahnya. Tapi kamu bukan laki-laki yang bertanggung jawab. Kamu bahkan gak berani lihat Ratih di detik terakhir hidupnya." Aditya melangkah maju. "Aku punya hak. Aku ayah kandungnya." Aku tertawa sinis. Kandungan tidak sama dengan kepantasan. Dia anakku, Rani, dan aku akan urus dia sekarang. Aku menatapnya lama.
Kamu baru datang ketika anak itu mulai sehat. Ketika semua tagihan rumah sakit sudah aku yang tanggung. Ketika semua proses legalisasi wali sementara hampir selesai. Di mana kamu waktu aku harus begadang 3 malam berturut-turut karena Adra demam? Ia terdiam. Rahangnya mengeras. Kamu tahu kenapa aku bertahan? Bukan karena aku pengen jadi pahlawan, tapi karena aku tahu anak itu lebih butuh cinta daripada pengakuan. Kamu cuma datang karena rasa bersalah. Atau mungkin karena kamu takut reputasimu hancur lebih jauh. Matanya mulai berair. Tapi aku tak terpengaruh. Kamu kehilangan hak, Dit. Kamu kehilangan segalanya waktu kamu memilih pergi dari rumah ini. Bukan cuma pergi dari aku, tapi dari kewajibanmu sebagai ayah. Ia mencoba membela diri, tapi aku angkat tangan. Kalau kamu benar-benar ingin jadi ayah, buktikan dulu. Jangan datang hanya untuk mengambil, tanpa pernah memberi. Anak bukan barang. Dia bukan penebus dosamu. Aku membalikkan badan, meninggalkan dia membeku di ruang tamu. Adra menangis dari dalam kamar, seolah tahu ada badai di depan pintu. Malamnya, aku menerima surat panggilan mediasi dari pengadilan. Aditya menggugat hak asuh Adra. Tanganku gemetar saat membacanya, tapi hanya sebentar. Karena saat aku memandang kedua anakku yang tertidur bersisian, aku tahu aku akan melawan. Bukan karena aku ingin menang, tapi karena aku tahu jika aku diam, maka semua luka ini akan terulang, entah di hidupku atau hidup Dira dan Adra nanti. Di hari mediasi pertama, aku datang mengenakan gamis hitam sederhana dan jilbab biru dongker. Tak ingin terlihat mewah, tak juga terlihat rapuh. Hanya ingin jadi perempuan yang berdiri dengan kepala tegak. Aditya datang bersama, seorang pengacara. Aku hanya sendiri. Tapi aku tak takut. Mediator mencoba membuat suasana tenang. Tapi ketika Aditya menyebutkan kalimat itu, dia bukan ibunya, dia hanya istri yang merasa bersalah. Aku tak bisa menahan diri. Jangan bawa-bawa statusku sebagai istri dalam konteks ini. Ini bukan tentang aku. Ini tentang anak yang kamu tinggalkan. Kamu hanya muncul ketika proses sulit sudah lewat. Kamu pikir cinta bisa diklaim hanya dengan kata ayah? Suara mediator meminta tenang, tapi aku melanjutkan, masih dengan nada datar. Saya mungkin bukan ibu kandungnya, tapi saya orang yang menggendongnya saat ia tak bisa bernapas. Saya yang memberinya nama. Saya yang menyanyikan Nina Bobo ketika ia menggeliat di tengah malam. Saya yang berada di sana ketika kamu tak ada. Suasana hening Aditya terdiam. Pengacaranya juga mulai menunduk, tahu bahwa kasus ini lebih banyak menyimpan luka daripada hukum. Mediasi gagal. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari pertarungan panjang. Tapi aku tak gentar. Karena kali ini, aku tidak hanya membela diriku. Aku membela dua hati kecil yang tumbuh dalam rumah yang kuperjuangkan sendirian. Rumah yang dibangun bukan dengan pasangan, tapi dengan tekad dan cinta. Dan cinta, itulah bahan bakar yang membuatku tetap berdiri. Bahkan ketika dunia mencoba merobohkanku dari segala arah. Persidangan pertama dimulai 2 minggu setelah mediasi gagal. Ruang sidang penuh, entah siapa saja yang datang. Wajah-wajah asing yang menatapku seolah aku perempuan gila yang mengklaim anak orang lain. Di antara mereka, ada satu wajah yang membuat perutku mual, Ibu Aditya. Duduk di samping pengacaranya dengan raut dingin, seperti tak pernah mengenalku. Padahal dulu, aku yang menemaninya saat terkena stroke ringan. Aku yang merawatnya, mengganti pakaian dalamnya ketika perawat tak datang. Tapi kini ia duduk di sana, mendukung anaknya untuk merebut bayi yang selama ini bahkan tak ia tengok. Perempuan itu hanya ingin memelihara anak dari perempuan simpanan suaminya agar bisa terlihat suci. Ucapnya dalam bisikan yang tak terlalu pelan. Hakim memanggil namaku. Aku maju, berdiri tegak, tanganku menggenggam erat foto Dira dan Adra dalam satu frame. 2 dunia yang kupersatukan, 2 luka yang kuubah jadi kasih sayang. Saudari Rani, hakim membuka suara. Apa dasar Anda ingin mempertahankan hak asuh atas bayi ini?
padahal Anda bukan ibu kandungnya? Aku menarik napas pelan, mencoba menahan gemetar. Karena Adra adalah anak yang tak diminta untuk lahir dari dosa, tapi ia berhak hidup dalam cinta. Dan saya mencintainya, seperti saya mencintai anak kandung saya sendiri. Hakim mengangguk, menuliskan sesuatu. Apakah Anda menyadari risiko hukum dan sosial dari keputusan ini? Aku mengangguk. Saya menyadari semuanya. Dicaci, dihina, dianggap bodoh. Tapi saya lebih takut membiarkan seorang anak tumbuh tanpa pelukan. Saya tak bisa memberinya darah saya, tapi saya bisa memberinya hati saya. Seseorang di barisan bangku pengunjung terdengar terseduh. Aku tak berani menoleh. Mungkin seseorang yang akhirnya sadar bahwa cinta tak mengenal garis keturunan. Giliran Aditya berbicara. Kata-katanya berputar-putar, mencoba menjelaskan bahwa Yana sekarang berdua, bahwa ia siap jadi ayah, bahwa ia menyesal. Tapi saat hakim bertanya, di mana Anda saat anak ini lahir? Ia terdiam terlalu lama, dan diam itu lebih jujur daripada semua ucapannya. Persidangan ditunda. Hakim meminta waktu untuk pertimbangan. Aku pulang ke rumah dengan dada yang berat, tapi langkah yang mantap. Dira menyambutku dengan senyum ragu. Ibu, gimana tadi? Aku memeluknya. Kita belum menang, tapi kita juga belum kalah. Malamnya, aku duduk di samping box Adra. Ia tertidur pulas, tangannya mengepal, wajahnya tenang, seperti tak tahu bahwa hidupnya sedang jadi rebutan. Tapi mungkin memang seharusnya begitu. Anak-anak tak perlu tahu betapa kejamnya orang dewasa. Teleponku berbunyi, nomor tak dikenal. Aku angkat dengan hati-hati. Halo, Bu Rani, suara wanita. Asing, namun lembut. Saya Sinta, kakak kandung Ratih. Aku terdiam. Tak pernah tahu bahwa Ratih punya kakak. Saya baru kembali dari luar negeri. Baru dengar semuanya. Maaf saya tak datang lebih cepat. Saya baru tahu kemarin kalau Anda yang mengurus Adra. Aku tetap diam. Tak tahu ini akan kemana. Saya ingin bertemu. Bukan untuk memperkeruh. Saya hanya ingin mengenal keponakan saya. Dan malam itu, dunia terasa berubah lagi. Ternyata ada darah yang masih peduli pada Adra. Keesokan harinya, aku temui Sinta di kafe kecil dekat rumah sakit. Ia datang mengenakan kemeja putih dan celana panjang abu-abu. Wajahnya tenang, tapi matanya tampak sembab. Kami saling menatap cukup lama sebelum akhirnya ia berkata, pelan, saya tahu adik saya banyak salah. Saya tahu dia menyakiti Anda. Tapi Adra, dia bagian dari keluarga kami. Saya tak ingin rebut. Saya hanya ingin terlibat. Untuk pertama kalinya, aku merasa tak sendiri dalam memperjuangkan Adra. Meski kami berasal dari dunia yang berbeda, luka yang berbeda, tapi cinta pada bayi itu menyatukan kami dalam satu tekad, melindunginya. Aku mengangguk pelan. Kamu boleh datang ke rumah. Lihat sendiri Adra, peluk dia. Tapi jangan bawa dia pergi. Sinta menatapku. Saya janji. Saya hanya ingin jadi tantenya, tidak lebih. Dan hari itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku melihat cahaya kecil di ujung lorong yang panjang dan gelap. Tapi hidup, seperti biasa, tak pernah memberi bahagia terlalu lama. 2 hari kemudian, Aditya datang ke rumah. Bukan untuk bicara, tapi dengan surat resmi. Ia mengajukan sidang lanjutan dan membawa bukti bahwa Sinta adalah wali keluarga sah dari pihak ibu kandung dan bisa memperkuat klaimnya atas hak asuh Adra. Terima kasih Rani, katanya dengan senyum licik. Kamu sendiri yang bawa kakaknya, Ratih, ke sini. Kamu sendiri yang perkenalkan dia ke bayi itu. Aku merasa darahku dingin. Aku ditikam dari dalam. Dan kali ini, yang menusuk adalah kebaikanku sendiri. Dan kali ini, yang menusuk adalah kebaikanku sendiri. Aku terduduk di ruang tamu, menatap surat panggilan sidang lanjutan yang kini lebih rumit dari sebelumnya. Aditya menggandeng Sinta sebagai saksi sekaligus kekuatan hukum dari pihak keluarga biologis Ratih.
Permainan mereka cerdas, licik, dan menyakitkan. Mereka tak hanya menyerang hatiku. Mereka menggugat tempatku dalam hidup Adra. Aku teringat malam ketika Sinta memeluk Adra dan menangis. Tulus atau pura-pura, aku tak lagi yakin. Malam itu, aku tak tidur. Aku duduk di samping box bayi yang kini mulai tertawa saat aku mendekat. Adra telah mengenal bau tubuhku. Ia tenang dalam dekapanku. Tapi, apakah cinta saja cukup untuk memenangkannya? Dira menyelip masuk ke kamarku. Ia sudah besar, tapi masih suka tidur denganku saat gelisah. Ibu, kalau Adra diambil orang, aku boleh tetap nyebut dia adikku, kan? Tubuhku menggigil. Tentu sayang, dia tetap adikmu apapun yang terjadi. Berarti, kalau mereka mau ambil dia, ibu harus lawan mereka. Ibu jangan nyerah. Tangisku pecah pelan. Bukan karena takut kalah, tapi karena aku sadar, aku tak bisa melindungi keduanya dengan tangan kosong. Hukum bisa mencabut hakku, tapi tidak cinta mereka padaku. Sidang terakhir diadakan dengan tekanan yang begitu besar. Media lokal bahkan mulai meliput, menganggap ini drama rumah tangga sensasional. Istri sah, selingkuhan yang meninggal, anak haram, dan rebutan hak asuh. Aku muak. Tapi aku tak bisa lari. Di ruang sidang, Sinta akhirnya dipanggil sebagai saksi. Ia berdiri dengan anggun, berbicara dengan lembut, tapi ada getar di suaranya yang tak luput dariku. Saya adalah kakak kandung almarhumah Ratih, tapi saya bukan ibu, dan saya juga tahu, saya bukan orang yang pantas menilai siapa yang lebih layak mengasuh Adra. Yang saya tahu ketika saya datang ke rumah Bu Rani, saya melihat bayi itu sehat, bahagia, dan aman. Aditya menoleh padanya tajam. Sinta menahan air matanya. Saya sempat tergoda untuk berdiri di pihak keluarga. Tapi setelah saya lihat Adra, saya sadar. Anak itu lebih mengenal perempuan yang menggendongnya setiap hari, bukan keluarga yang hanya muncul di pengadilan. Hakim mencatat. Aku tak tahu apa dampaknya, tapi aku tahu Sinta memilih kebenaran, bukan darah. Aditya berdiri, frustrasi terpampang di wajahnya. Saya ayah kandungnya. Apa tidak cukup? Saya yang seharusnya mengurus dia. Saya ingin memperbaiki semuanya. Hakim memandang tajam. Tapi Anda tidak pernah membantah bahwa Anda meninggalkan istri sah Anda demi wanita lain. Anda tidak membantah bahwa saat anak ini lahir, Anda bahkan tidak datang. Dan Anda baru muncul setelah istri sah Anda yang Anda khianati merawat anak ini sampai sehat kembali. Hening. Saudara Aditya, lanjut hakim. Pengadilan tidak hanya melihat darah. Kami melihat tindakan. Dan tindakan Anda terlalu banyak melukai untuk diberi tanggung jawab sebesar ini. Hakim menoleh padaku. Bu Rani, pengadilan memutuskan bahwa Anda akan menjadi wali asuh tetap dari anak atas nama Adra Kirana, dengan catatan, Anda bersedia memberikan akses terbatas kepada keluarga biologis untuk menjalin hubungan, jika dan hanya jika dianggap aman bagi anak. Tanganku langsung menutup wajah. Air mata keluar tanpa bisa kutahan. Ruangan sidang seperti berputar. Aku menang. Tapi bukan kemenangan yang membuatku lega, melainkan kepastian. Kepastian bahwa semua luka, tangis, dan kehancuran yang kulalui akhirnya mengarah pada satu titik cahaya. Setelah sidang, Sinta mendekat. Ia tak bicara banyak, hanya berkata, "Maafkan aku. Aku sempat salah baca. Tapi kamu benar. Cinta bukan sekadar darah." Aku mengangguk. "Terima kasih sudah jujur, meski kamu harus memilih jalan yang berat." Aditya hanya menatap dari jauh, matanya kosong. Ia tahu segalanya telah hilang. Bukan hanya hak asuh, tapi semua yang dulu dia abaikan. Beberapa minggu setelahnya, aku membawa Adra dan Dira ke taman. Adra sudah bisa duduk sendiri, tertawa melihat kupu-kupu, meraih bunga yang tumbuh liar di pinggir jalan setapak. Dira membacakan dongeng dengan suara lantang. Aku duduk di bangku taman, menatap mereka berdua.
Luka itu belum sepenuhnya sembuh, tapi aku belajar menerima bahwa hidup tak perlu sempurna untuk menjadi bahagia. Kita hanya perlu memilih tetap mencintai, bahkan ketika semua alasan untuk membenci tersedia. Adra menatapku dan tersenyum. Senyum polos, lembut, dan penuh percaya. Ia tak tahu perjuangan yang terjadi untuk mempertahankannya. Dan itu baik, karena anak-anak tak seharusnya menanggung cerita pahit orang dewasa. Dira menggandeng tanganku. "Ibu, nanti kita pulang ya." Aku tersenyum. "Kita sedang di rumah, sayang." Karena rumah bukan sekadar bangunan. Rumah adalah tempat di mana cinta tetap tinggal, bahkan saat segalanya nyaris hancur. Dan disinilah rumah kami. Dengan aku, dengan Dira, dengan Adra, dan dengan cinta yang tak bisa digugat siapapun.